Hai adik-adik, selamat datang kembali pada pertemuan kali ini bersama Miss Esther Luli. Oke, adik-adik, sebelumnya kita sudah membahas tentang nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Namun, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, di mana kita akan membahas tentang relasi sudut. Nah, sebelumnya kita harus memahami tentang sudut-sudut berelasi ini. Kita memisalkan suatu sudut dengan besar alfa derajat, di mana sudut yang lain besarnya adalah 90 derajat dikurang alfa derajat dikatakan berelasi dengan alfa derajat dan juga sebaliknya. Nah, sudut-sudut lain yang berelasi dengan sudut alfa derajat itu ada 180 derajat dikurang alfa derajat, kemudian 180 derajat ditambah alfa, kemudian 360 derajat dikurang alfa, dan juga ada min alfa derajat, ada juga n dikali 360 derajat dikurang alfa derajat, dan n dikali 360 derajat ditambah alfa derajat. Namun kita hanya akan membahas 90 derajat dikurang alfa derajat hingga sampai dengan negatif alfa derajat. Nah, catatan untuk adik-adik ketahui bahwa untuk sudut dengan besar 90 derajat hingga alfa derajat itu berada di kuadran yang pertama. Kemudian yang besar sudutnya 180 derajat dikurang alfa derajat itu berada di kuadran kedua karena berada pada kurang sudut 90 derajat hingga 180 derajat. Kemudian sudut-sudut yang besarnya 180 derajat hingga alfa derajat berada di kuadran ketiga karena berada di antara 180 derajat hingga 270 derajat. Kemudian sudut-sudut yang besarnya 360 derajat dikurang alfa berada di kuadran keempat. Kemudian sudut-sudut yang besarnya min alfa derajat berada di kuadran keempat. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu berasal dari satu lingkaran penuh dengan jumlah sudut 360 derajat. Nah, pada relasi sudut kita akan diperkenalkan dengan nilai positif dan negatif pada setiap kuadran, karena posisi setiap sisi dalam kuadran itu akan pasti berubah. Posisi pada kuadran pertama berbeda dengan posisi sudut pada kuadran kedua. Nah, berikut penjelasan singkatnya. Misalnya pada kuadran pertama itu nilai sudutnya berada antara 0 derajat hingga 90 derajat. Nah, di sini diambil sebuah titik pusat dan membentuk sudut alfa derajat, di mana di dekat alfa itu ada nilai berada pada x positif ya. Kemudian di hadapan alfa derajat itu nilainya y positif juga. Kemudian nilai sisi miringnya juga bernilai positif. Maka kita bawa dalam perbandingan trigonometri di mana sinus alfa sisi depannya y, sisi miringnya r, maka nilainya tetap positif. Demikian juga untuk kosinus alfa nilainya tetap positif, dan juga tangen alfa sama-sama bernilai positif. Demikian juga kebalikannya, semuanya bernilai positif. Bagaimana dengan kuadran yang kedua? Kuadran yang kedua seperti yang kita ketahui berada di antara nilai sudut 90 derajat hingga 180 derajat. Namun di dekat sudut alfa ini nilai x-nya adalah negatif karena berada di ruang sebelah kiri. Kemudian kita lihat nilai sinus alfanya itu tetap bernilai positif karena nilai di hadapan sudut alfanya tetap nilai y positif kemudian per r. Nah, bagaimana nilai kosinus alfanya?
nilai di samping sudut alfa itu adalah negatif X per R, maka nilainya tetap negatif. Maka bisa disimpulkan bahwa nilai yang hanya nilai positif pada kuadran kedua hanya sinus alfa. Demikian juga dengan kebalikannya. Kebalikan dari sinus alfa adalah kosekan, maka hanya ini yang bernilai positif, sedangkan yang lainnya adalah negatif. Bagaimana dengan kuadran yang ketiga? Kuadran yang ketiga juga demikian. Yang hanya bernilai positif hanyalah tangan alfa dan juga kebalikannya, yaitu kotangan. Demikian juga pada kuadran yang keempat, yang memiliki nilai positif hanya pada kosinus alfa. Demikian juga sebaliknya terdapat pada sekan alfa. Nah, bagaimana kesimpulannya? Kita bisa menarik kesimpulan bahwa pada kuadran yang pertama, semua nilai perbandingan bernilai positif. Sedangkan pada kuadran yang kedua, hanya nilai sinus atau nilai kebalikannya, yaitu kosekan yang bernilai positif. Kemudian pada kuadran yang ketiga, hanya nilai tangen yang bernilai positif dan juga nilai kebalikannya, yaitu kotangen. Kemudian pada kuadran yang keempat, yang bernilai positif hanyalah kosinus dan juga kebalikannya, yaitu sekan. Nah, untuk lebih memudahkan kita mengingat semanis sinta tanpa kosmetik, artinya nilai semua pada kuadran pertama bernilai positif, pada kuadran kedua yang bernilai positif adalah sin, yang bernilai positif pada kuadran ketiga adalah tan, yang bernilai positif pada kuadran keempat adalah kosmetik. Maka kita akan mengingatnya dengan semanis sinta tanpa kosmetik. Nah, untuk lebih mendekatkan kita tentang relasi-relasi sudut, maka kita akan membahas sudut-sudut, mulai dari sudut-sudut yang besarnya 90 derajat dikurang alfa derajat yang berada pada kuadran yang pertama. Mari kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada titik pusat O, yang dimana jika alfa derajat ini memenuhi nilai alfa derajat yang memenuhi 0 derajat hingga 90 derajat, maka ini disebut sudut lancip. Nah, sudut lancip dan berada di kuadran yang pertama. Nah, perhatikan pula, ini di titik P dengan titik koordinat A, B, kita mencerminkannya terhadap sumbu Y. Kita coba mencerminkannya ke sumbu Y, maka terbentuklah P aksen bayangannya. P aksen titik koordinat BA, sehingga diperoleh segitiga POP aksen. Ingat, POP aksen. Di siku-sikunya di P aksen. Dan besar segitiga POP aksen ini adalah 90 derajat dikurang alfa. Sehingga kita dapat memperoleh pada titik untuk P dengan koordinat A, B dan sudut alfa, kita bisa memperoleh nilai sinus alfanya adalah B per R, kemudian kosinus alfanya A per R dan tangen alfa B per A, begitu juga dengan kebalikannya. Kemudian untuk bayangannya adalah P aksen dengan titik koordinat A, B dan sudut A sama dengan 90 derajat dikurang alfa. Maka karena nilai alfa adalah 90 derajat dikurang alfa, maka nilai alfa di sini karena bayangan akan digantikan dengan nilai 90 derajat dikurang alfa. Itu sama dengan A per R. Kemudian untuk kosinus nilainya adalah 90 derajat dikurang alfa sama dengan B per R. Demikian juga dengan nilai tangen
sama dengan A per B. Demikian juga dengan kebalikannya. Maka dapat kita simpulkan relasi alfa dengan 90 derajat dikurang alfa ini yaitu sin 90 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa, kemudian cos alfa cos 90 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa, kemudian tangen 90 derajat dikurang alfa sama dengan kotangen alfa. Demikian juga dengan kebalikannya, di mana kosekan 90 derajat dikurang alfa sama dengan sekan alfa, kemudian sekan 90 derajat dikurang alfa sama dengan kosekan alfa, dan kotangen 90 derajat dikurang alfa sama dengan tangen alfa. Nah, pertanyaannya, kenapa sin ini sama dengan kosinus alfa? Kenapa cos ini sama dengan sin alfa? Nah, kita perhatikan perolehan perbandingan dari titik P dan bayangannya. Nah, pada titik awal di mana sinus alfanya adalah B per R. Nah, ketika setelah melakukan pencerminan, diperoleh A per R. Nah, A per R ini nilainya sama dengan kosinus alfa. Makanya ada sin 90 derajat dikurang alfa sama dengan kosinus alfa. Demikian dengan nilai cos 90 derajat dikurang alfa. Di sini setelah dilakukan pencerminan diperoleh B per R. Nah, nilai B per R ini sama dengan nilai sin alfa. Maka diperolehlah sin alfa. Demikian seterusnya. Nah, berdasarkan kesimpulan tadi kita bisa memanfaatkan definisi sebelumnya atau kesimpulan yang tadi untuk menyelesaikan beberapa soal. Di sini dia menyatakan perbandingan trigonometri berikut ke dalam perbandingan trigonometri sudut komplemennya, di mana sin 36 derajat sama dengan sin 90 derajat dikurang 54 derajat. Nah, dari mana kita peroleh sin 90 derajat dikurang 54 derajat? Kita lihat pada halaman sebelumnya. Pada relasi alfa dengan 90 derajat dikurang alfa, sin 90 derajat dikurang alfa. Artinya kita mencari nilai 90 derajat ini adalah nilai yang tetap. Kemudian nilai alfa ini kita cari nilai yang apabila kita mengurangkan dengan nilai 90 derajat akan tetap menghasilkan 36 derajat. Maka kita gunakan angka 54 derajat. Maka sin 90 derajat dikurang 54 derajat sama dengan kosinus 54 derajat. Demikian dengan cos 42 derajat, kita peroleh 48 derajat, kemudian kosekan 80 derajat sama dengan sekan 3 derajat. Nah, berikutnya sudut-sudut yang besarnya 180 derajat dikurang alfa derajat berada pada kuadran yang kedua. Nah, jika titik P, A, B dicerminkan terhadap sumbu Y ya, ini sumbu Y, ini sumbu Y, maka akan didapat pencerminannya yaitu P aksen min A, B. Nah, apabila memenuhi 0 derajat, antara 0 derajat hingga 90 derajat, maka sudut tersebut dikatakan sudut lancip dan berada di kuadran yang pertama. Nah, apabila itu kalau 0 sampai 90 derajat ya, namun apabila
ini ada titik O harusnya. Oke. Nah, oke. Maka jika nilai X OP ini adalah nilai sudutnya adalah alfa derajat, maka nilai sudut pencerminannya X OP aksen, maka berada nilai sudutnya berada antara di 180 derajat dikurang alfa derajat. Sudut OP aksen sama dengan 180 derajat dikurang alfa derajat. Nah, nilai sudut XOP aksen ini berada pada kuadran yang kedua. Nah, maka kita bisa menyimpulkan untuk P aksen min A B dan sudutnya adalah 180 derajat dikurang alfa. Ini kita mengambil yang kuadran kedua ya, yang pencerminan. Maka kita peroleh nilai sin dengan sudutnya adalah 180 derajat dikurang alfa sama dengan B per R. Demikian juga pada nilai cos, nilainya adalah min A per R. Kemudian nilai tangen yaitu 180 derajat dikurang alfa sama dengan min B per alfa. Tadi sudah kita bahas bahwa pada kuadran yang kedua yang bernilai positif hanya sin. Oke, maka bisa kita simpulkan relasi alfa dengan 180 derajat dikurang alfa, di mana sin 180 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa, ini tetap. Kemudian kosinus 180 derajat dikurang alfa adalah min cos alfa. Tangen 180 derajat dikurang alfa sama dengan min tangen alfa derajat. Demikian juga dengan kebalikannya. Nah, contohnya misalnya sin 140 derajat, maka kita mencari nilai 180 derajat apabila nilai 140 derajat, dimana nilai apabila kita mengurangkan 180 derajat ini, kita akan kembali memperoleh nilai sin 140 derajat. Maka kita memperoleh 180 derajat dikurang 40 derajat adalah sin 140 derajat. Maka kita mengambil nilai alfanya, yaitu 40 derajat, sin 40 derajat. Kemudian kotangan 97 derajat, demikian juga kita memperoleh min kotangan 83 derajat, kemudian sekan 108 derajat, itu hasilnya adalah min sekan 72 derajat. Begitu juga dengan pada perbandingan trigonometri yang lainnya. Nah, untuk sudut yang besarnya 180 derajat ditambah alfa derajat yang berada pada kuadran yang ketiga. Nah, kita perhatikan jika nilai P, ini P A, B ya, tapi masih belum dituliskan nilai koordinatnya. Kita cerminkan pada garis Y, ini Y sama dengan X, maka diperoleh nilai P aksennya min X per min Y. Nilai P nya
misalkan nilai koordinatnya adalah A, B. Maka pencerminannya karena Y kita cerminkan di mana Y sama dengan X, maka diperoleh P aksen dengan nilai koordinatnya sama-sama negatif. Di negatif A, negatif B. Nah, jika alfa derajat ini memenuhi sudut 0 derajat, ingat ya, kalau dia memenuhi 0 derajat hingga 90 derajat tentu berada pada kuadran yang pertama. Tetapi apabila berada pada 180 derajat ditambah alfa derajat berarti berada pada kuadran yang ketiga. Karena nilai sudut XOP aksen ini ya, XOP aksen nih, ini harusnya nilai X ya, di sini XOP aksen, saya buat lagi di sini X. Nah, saya ulang bahwa apabila sudut XOP ini sama dengan alfa derajat, maka XOP aksen itu sama dengan 180 derajat ditambah alfa, maka berada pada kuadran yang ketiga. Maka kita bisa menyimpulkan untuk pencerminan P aksen min A min B dengan sudut 180 derajat ditambah alfa, maka diperoleh sin 180 derajat ditambah alfa sama dengan min B per R. Kemudian kosinus min A per R dan tangen sama dengan B per A. Sudah kita pelajari sebelumnya bahwa yang bernilai positif pada kuadran ketiga hanyalah nilai tangen. Nah, maka kita juga bisa memperoleh relasi alfa dengan 180 derajat ditambah alfa, mana nilai sin 180 derajat ditambah alfa sama dengan min sin alfa, demikian juga seterusnya. Nah, untuk contohnya kita perhatikan ada nilai cos 204 derajat, maka kita gunakan sudut 180 derajat ditambah alfa derajat. Kita mencari nilai apabila dijumlahkan dengan 180 derajat akan memperoleh nilai 204 derajat. Maka kita memperoleh nilai kosinus 24 derajat karena pada kuadran ketiga yang bernilai positif hanya nilai tangen, maka semua nilai selain dari tangen dan kotangen adalah bernilai negatif. Demikian juga dengan sin 235 derajat, ini adalah negatif sin 55 derajat. Tangen ini baru positif, hasilnya adalah tangen 198 derajat sama dengan tangen 18 derajat. Nah, bagaimana berikutnya dengan sudut-sudut yang besarnya 380 derajat dikurang alfa derajat yang berada pada kuadran yang keempat? Kita perhatikan titik P, titik PXY, PXY ini apabila titik P dicerminkan terhadap sumbu X ya, dicerminkan terhadap sumbu X, maka diperoleh P aksen. P aksen ini adalah pencerminannya, maka diperoleh nilai X ya. Ini P ini adalah AB, nilai koordinatnya adalah positif. Kemudian setelah dicerminkan, maka yang memperoleh koordinat A, min B.
Nah, oke. Apabila sudut XOP aksen ini sama dengan 360 derajat dikurang alfa, maka berada pada kuadran yang keempat. Maka kita bisa memperoleh. Nah, untuk P aksen yang sudah dicerminkan A, min B dengan sudut 360 derajat dikurang alfa derajat, maka kita bisa memperoleh sin 360 derajat dikurang alfa sama dengan min B per R, demikian seterusnya, di mana yang bernilai positif hanyalah A per R. Maka kita memperoleh relasi alfa dengan 360 derajat dikurang alfa, diperoleh sin 360 derajat dikurang alfa sama dengan min sin alfa, cos 360 derajat dikurang alfa sama dengan kosinus alfa. Demikian dengan perbandingan yang lainnya. Nah, bagaimana contohnya? Untuk kosekan 279 derajat, kita menggunakan sudut 360 derajat dikurang alfa derajat. Sama seperti sebelumnya, kita mencari nilai yang apabila kita mengurangi dengan 360 derajat akan memperoleh 279 derajat. Maka nilai sudut yang kita peroleh dari hasil pengurangan, kita memperoleh nilai kosekan 81 derajat. Nah, pada kuadran keempat, seperti yang kita ketahui, hanya nilai kosinus dan sekan yang bernilai positif, maka nilai yang lainnya akan bernilai negatif. Nah, bagaimana dengan sudut-sudut yang besarnya min alfa derajat? Sudah pasti sudut min alfa derajat ini adalah sudut yang bernilai negatif pada kuadran yang keempat. Nah, sama seperti sebelumnya. Pada sudut dengan nilai sudut 360 derajat dikurang alfa derajat, maka di sini nilai pencerminan dari P aksen akan membentuk sudut XOP aksen sama dengan min alfa, maka berada pada kuadran keempat, sehingga dapat kita peroleh P aksennya A, min B dengan sudut min A, kita peroleh sin min A sama dengan min B per R, kosinus min A sama dengan A per R, tangen min A sama dengan min B per A. Demikian dengan kebalikannya, yang juga dengan relasi alfa dengan min alfa. Kita peroleh sin min alfa sama dengan min sin alfa, dan demikian seterusnya. Nah, contohnya kosinus min 100 derajat. Kosinus min 100 derajat ini nilai sudutnya negatif. Karena bernilai negatif, maka kita mencari nilai yang nanti ketika kita kurangi dengan nilai sudut tersebut, maka akan tetap beroleh nilai negatif 100 derajat. Maka kita menggunakan kosinus 180 derajat dikurang 80 derajat, maka diperoleh min cos 80 derajat. Demikian dengan perbandingan trigonometri yang lainnya. Nah, di sini ada sebuah contoh soal bagaimana kita menentukan nilai perbandingan trigonometri. Di sini ada sin 390 derajat. Seperti yang kita ketahui, pada satu lingkaran penuh itu hanya 360 derajat, sedangkan ini lebih dari 360 derajat. Maka kita baiknya menggunakan rumus n dikali 360 derajat ditambah alfa derajat.
untuk memperoleh sin 390 derajat, kita peroleh nilai sin 1 kali 360 derajat ditambah 30 derajat. Maka nilai alfa 30 derajat ini sama dengan kita ambil menjadi sin 30 derajat. Nilai sin 30 derajat tadi adalah 1/2. Demikian dengan kosinus 405 derajat. Kosinus 405 kita gunakan kosinus 1 dikali 360 derajat ditambah 45 derajat. Kenapa dia 45 derajat digunakan? Karena apabila 360 derajat ditambah 45 derajat, itu hasilnya adalah 405 derajat. Makanya kita menggunakan 45 derajat. Demikian pula dengan yang ini tadi. 360 derajat ditambah 30 derajat itu kan 390 derajat. Nah, sama seperti pada contoh-contoh sebelumnya, kita mencari nilai yang memenuhi nilai sudut pada soal. Nah, di sini kosinus 405 derajat diperoleh kosinus 45 derajat, maka ini adalah setengah akar 2. Tangan 585 derajat. Demikian juga kita mencari nilai yang apabila ditambah 360 derajat akan menghasilkan 585 derajat. Maka hasilnya adalah tangan 225 derajat. Tangan 225 derajat tentu kita harus mencari lagi. Tangan 225 derajat ini kita cari yang memenuhi 225 derajat dengan sudut-sudut yang berelasi dengan alfa tadi. Kita gunakan 180 derajat ditambah 45 derajat. Maka kita peroleh dan tangan 45 derajat adalah 1. Nah, demikian pembelajaran kita tentang relasi sudut pada pertemuan kali ini. Semoga adik-adik bisa merasakan dan mengambil makna yang baik pada pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa kembali.